Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ibu ya di sini. Sekarang sebelum kita mulai belajar, Ibu bakal nanyain kabar kalian dulu. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang Ibu punya jargon ya buat kalian semua. Jadi kalau Ibu tanya apa kabarnya kalian semua, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Bisa kan kalian semua? Iya, hebat, bisa. Ayo ya, ikutin Ibu ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Iya, tepuk tangan. Ya, sekarang kita tepuk semangat dulu biar kalian semangat semua. Ada yang tahu di sini tepuk semangat? Oh, enggak ada yang tahu, Ibu contohin dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, coba ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, kalian luar biasa. Nah, sebelum masuk materi kita, Ibu mau tahu KM di kelas kini siapa? Oh ya, dipimpin doanya terlebih dahulu ya. So, KM, pimpin doanya terlebih dahulu. Ya, selesai. Alhamdulillah. Nah, habis ini Ibu absen ya. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat? Ya, Ibu absen dulu ya. Nanti kalau misalkan Ibu bilang, kalau misalkan ada, bilang hadir untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bilang hadiroh ya. Nah, Alifan, oh iya. Prayogi, iya. Widi, iya ada. Randy, ada. Terus Alma, oh iya ada. Yoga, oh Yoga nggak ada. Kenapa Yoga? Sakit. Oh sakit. Ya udah, kita doakan semoga Yoga cepat sembuh. Semoga Yoga bisa beraktivitas kembali bersama kita, mengikuti kegiatan belajar mengajar lagi. Windy, oh iya, berarti di sini hadir semua ya, kecuali Yoga sakit. Nah, sebelum masuk ke materi, sekarang Ibu mau kita sama-sama membaca surat-surat pendek ya. Dari mulai surat An-Nas sampai Al-Ikhlas ya. Ya, dimulai bareng-bareng, ayo. Oh ya, shadaqallahul adzim. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang haji. Nah, ada yang tahu di sini haji apa? Iya, hebat. Katanya haji itu, katanya orang tuanya ada yang pernah naik haji, Bu. Pakaiannya pakaian muslim putih-putih gitu. Iya. Oh, dilakukan pada hari raya Idul Adha, Bu. Oh, iya, hebat. Terus iya, katanya kalau yang punya uang aja, Bu, yang mampu. Hebat. Di sini berarti sudah mengetahui apa itu haji ya. Oh iya, hebat. Katanya pergi ke Mekah. Iya. Nah, di sini haji. Makna haji ialah secara bahasa adalah menyengajakan, menuju dan mengunjungi ya. Secara bahasa Arab ialah artinya qasd, yakni tujuan, maksud dan menyengaja. Istilah syara ialah menuju ke Baitullah, ke tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah haji. Nah, jadi di sini makna haji itu ada 3. 1, secara bahasa, 2, bahasa Arab, dan 3, secara syara, istilah syara. Nah, jadi inget-inget ya, makna haji itu ada 3. 1, secara bahasa ialah menyengajakan, menuju dan mengunjungi. Secara bahasa Arab adalah qasd, yakni tujuan, maksud
dan menyengajakan. Yang ketiga yaitu secara syara, yaitu menuju ke Baitullah dan ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan ibadah-ibadah haji ya ibadah-ibadah haji di. Ya, pengertian haji ialah ziarah tahunan umat muslim yang dilakukan atau pergi menuju Baitullah, kota suci Mekah, yang boleh atau yang harus dilakukan oleh umat Islam itu seumur hidup satu kali, dan itu pengertian haji. Nah, sekarang kita masuk ke hukum haji. Hukum haji itu yang pertama itu wajib ya. Kenapa sih wajib? Karena terdapat pada rukun Islam. Rukun Islam yang ke-5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima pergi haji bila mampu. Nah, jadi di sini diwajibkan itu terdapat pada surat Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak menerima sesuatu di alam semesta. Gitu. Jadi di sini diwajibkan karena haji itu dilakukan seumur hidup sekali. Nah, yang kedua itu sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah itu menurut sabda Rasulullah itu karena dia termasuk rukun Islam yang kelima ya. Dan kita bisa mengerjakan rukun Islam yang pertama dulu, syahadat, terus sholat, puasa, zakat. Kan yang kelima itu pergi haji bila mampu. Bila mampu ini secara apa sih? Secara fisik, secara materi, akal ya itu. Jadi kalau misalkan materi belum cukup atau enggak fisiknya tidak cukup, itu kita bisa menundanya ya hingga misalkan kita menabung dulu hingga kita pergi haji, atau enggak misalkan fisik kita lagi gimana, kita bisa dibadalin, atau enggak misalkan enggak dibadal kita pergi tapi dengan menggunakan kursi roda atau gimana gitu ya. Nah, yang terakhir itu syarat dan rukun haji. Apa sih syaratnya itu? Ada berapa sih? Ada 5. 1 Islam, 2 berakal, sehat jasmani, yang ketiga itu balik, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Nah, jadi Islam itu tentunya Islam berarti harus orang Islam, harus umat Islam. Yang kedua berakal, orang gila nggak mungkin kan pergi naik haji, jadi nggak mungkin kan hewan naik haji. Jadi kita sebagai manusia yang berakal, jadi berakal. Sehat jasmani dan rohani, kita sehat jasmaninya, tidak sakit, tidak kekurangan apapun, merasa fisiknya sehat, kuat. Nah, yang ketiga balik. Apa sih balik? Ada yang tahu di sini balik? Oh iya, hebat, katanya balik itu yang udah tumbuh jakun, Bu. Oh, berarti udah belajar IPA. Terus balik itu yang udah menstruasi, Bu. Hebat. Terus balik itu yang udah tumbuh rambut-rambut ke dimanapun nih, Bu, di tempat-tempat yang tertentu. Oh iya, di sini udah pada tahu ya. Tapi balik di sini ialah kayak tadi benar sekali. Nah, balik itu batasannya itu secara kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu dikatakan balik sempurna itu umur 15 tahun. Dan jika di laki-laki itu balik itu misalkan dia mengeluarkan sperma itu pada umur 9 tahun dan dia sudah dikatakan balik ya, sudah dikatakan balik, dan dia wajib mengerjakan sholat, puasa, pokoknya yang diwajibkan dia harus sudah melaksanakannya. Dan yang jika perempuan itu apa sih tandanya itu? Menstruasi. Tapi di sini misalkan menstruasinya 9 tahun, ya berarti dia sudah dikatakan balik. Tapi batas maksimalnya itu 15 tahun, dia sudah bisa dikatakan balik ya. 7 tahun juga bisa dikatakan balik. Kenapa? Karena 7 tahun juga
kita sudah bisa mengajarkan dia sholat dan lain-lainnya, tapi balik lagi ya, kalau balik itu ditandai dengan keluarnya sperma dan menstruasi, sperma pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Merdeka, apa sih merdeka tuh? Merdeka tuh 17 Agustusan Ibu, kan beda. Merdeka itu kita bebas, kita bukan budak. Dulu tuh di zaman jahiliyah tuh kalau misalkan kita manusia tuh diperjualbelikan ya. Kayak misalkan kita dijual nih, kita dibeli sama orang kaya untuk jadi pembantu segala macam, tapi kita dibeli secara utuh. Berarti kita ini sudah punyanya si tuan itu, berarti kita ini budak dan kita tidak boleh melakukan ibadah haji. Nah, kalau merdeka itu ya tadi, kalau merdeka itu kita tidak diperjualbelikan atau kita tidak punyai tuan. Yang kelima itu mampu. Mampu itu ada dua, mampu secara materi dan mampu secara fisik. Balik lagi ya, sehat jasmani rohani. Nah, terus rukunnya itu ada 5. Yang pertama ihram. Ihram itu apa sih, ada yang tahu? Oh, ihram itu memakai pakaian putih-putih tanpa ada jahitan, tanpa ada jahitan ya, itu ihram. Dan dan niat ihram itu di miqat ya. Niat haji itu di miqat. Nah, kedua itu wukuf. Wukuf itu apa sih? Yang tahu? Enggak ada yang tahu juga. Wukuf itu berdiam diri, berzikir kita di Arafah ya. Pada tanggal 9 dari tergelincirnya matahari mulai 9 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari 10 Zulhijjah ya. Wukuf. Yang ketiga, tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Tawaf ifadah itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali dan balang jumroh atau enggak ngelempar batu gitu ke Ka'bah ya. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang terakhir, yang keempat bukan terakhir, tahalul. Apa itu tahalul? Tahalul itu bercukur rambut. Tahalul bercukur rambut. Minimal 3 helai ya untuk laki-laki, untuk perempuan. Terus yang kelima itu tertib, dilakukan secara urut atau secara sistematis. Di sini udah pada paham? Iya, alhamdulillah. Nanti sehabis ini Ibu minta kalian semua berkumpul menjadi satu, terus berhitung 1 sampai 4. Ayo dihitung dulu 1 sampai 4. Oh iya, sini jadi udah terbagi 4 kelompok ya. Nah, Ibu pengen yang kelompok 1 itu menjelaskan lagi atau enggak berdiskusi lagi tentang makna haji. Kelompok 2 tentang pengertian haji. Kelompok 3 tentang hukum haji. Kelompok 4 tentang syarat dan rukun haji. Nah, jika sudah didiskusikan sama teman-temannya, nah nanti kalian kompimpa atau enggak segala macam ya, terserah kalian. Nanti ada perwakilan dari kelompok kalian maju 4 orang, tapi buat mind map ya, setiap kelompok kalian buat mind map nanti maju 4 orang, 2 orang menjelaskan, 2-nya lagi memegang mind map hasil kreasi masing-masing. Dan yang hasil kreasi mind mapnya paling bagus dan mengulas materinya itu sangat bagus, nanti Ibu bakal kasih hadiah setelah ini ya. Ayo Ibu kasih waktu berapa ya? 15 menit, semoga cukup ya. Nanti kelompok 2, 4, 3, 1 ya majunya ya. Ibu tunggu ya 15 menit. Oh iya, kelompok 3 hebat.
sudah cukup bagus ya. Oh ya, semuanya sudah maju, hebat sekali kalian. Berarti kalian mendengarkan apa kata ibu, hebat kalian semua di sini. Nah, jadi semoga semuanya bisa tahu tentang apa itu haji, apa hukum haji, apa syarat dan rukun haji. Dan di pertemuan yang akan datang, ibu akan membahas tentang pengertian zakat, apa makna zakat, hukum zakat, dan syaratnya zakat ya, untuk minggu depan. Dan sekarang kalian boleh istirahat. Tapi sebelum istirahat, kita tepuk semangat lagi ya, biar kalian semua tetap semangat. Ayo semuanya, tepuk semangat, semangat, semangat. Iya, kelas ini hebat, cerdas, dan mantap. Iya. Nanti kalau misalkan udah, langsung diberesin bekas-bekas main mapnya, boleh dibawa pulang ya. Ya udah, sekian dari ibu, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.